Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayati Fadlan dari kelompok 3A Praktikum Bioinformatika. Nah, di sini saya sebagai moderator pada objek praktikum kali ini. Nah, di praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang RStudio. Di RStudio ini kita akan mengenal yang namanya R dan RStudio. Apa itu R dan RStudio? Eh, R itu sendiri adalah bahasa pemrograman. Nah, untuk menganalisis suatu data dan statistika. Sedangkan RStudio itu adalah Integrated Development Environment atau eh, me- bahas apa atau lingkungan yang menjadi tempat untuk pengembangan yang membuat penggunaan R itu menjadi lebih mudah dan efisien. Menyediakan berbagai alat untuk menulis kode R, menjalankannya dan melihat hasilnya. Nah, jika kita istilahkan itu pada kendaraan, R itu seperti mesin dan R Studio itu seperti mobil. Nah, jadi eh, R Studio ini dia akan kita gunakan untuk menjalankan atau untuk menjalankan mobil sehingga mempermudah kita untuk mengemudi atau dalam menggunakan mesin tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara kita masuk ke dalam aplikasi R Studio. Nah, sebelumnya kita harus mendownload atau menginstal R Studio terlebih dahulu dan bahasa pemrograman R. Nah, kemudian kita buka aplikasinya. Nah, nah di sini aplikasinya sudah terbuka. Jadi di sini itu terlihat bahwa data-data yang telah saya gunakan sebelumnya. Jadi sebaiknya untuk itu kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita ingin memulai menganalisis data yang baru, kita klik eh, klik file, kemudian open file. Nah, saat open file ini artinya kita harus memasukkan eh, bahasa pemrograman R yang tadi telah kita install. Nah, saya di ini, kemudian open, yes, kemudian ini datanya kita hapus dulu karena eh, setelah itu saya klik. Nah, baiklah di sini artinya kita sudah bisa memulai melakukan penganalisisan data seperti penjumlahan, perkalian, atau eh, yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu contoh-contoh dalam analisis datanya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan eh, langkah-langkah tentang penjumlahan. Eh, Sebelum itu, langkah pertama itu kita bisa masuk ke
aplikasi RStudio. Setelah itu bisa kita klik bagian panah di atas kiri. Setelah itu kita bisa klik RScript. Lalu kita akan memasukkan data pada RScript ini, yaitu ada data penjumlahan, tambah, bagi, kali, dan kurang. Untuk penjumlahan yang pertama itu ada tambah. Kita ambil contoh yaitu 105 ditambah 3046. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa klik Ctrl Enter, maka hasilnya akan terlihat pada di bawah ini. Selanjutnya, jika tidak bisa diklik Ctrl Enter, kita juga bisa mengklik pada bagian Run. Penjumlahan selanjutnya yaitu 559 ditambah 7320. Bisa kita tekan Run. Nah, maka kita juga akan bisa melihat hasilnya pada bagian bawah ini, yaitu pada bagian konsol. Selanjutnya pengurangan, yaitu 707 dikurang 1234. Lalu Ctrl Enter. Hasilnya 527. Selanjutnya 890 dikurang 4567. Ctrl Enter juga, hasilnya minus 3600 3677. Untuk perkalian, kita menggunakan simbol bintang, yaitu contohnya 40 dikali 21. Tekan Ctrl Enter, hasilnya yaitu 840. 56 dikali 79, hasilnya yaitu 4424. Dan yang terakhir itu pembagian. Contohnya itu 159 dibagi 9. Dibagi 9. Ctrl Enter, hasilnya 22,1. Dan terakhir 789 dibagi 19. Hasilnya 41,52. Mungkin sekian, saya tutup. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, saya Salsabila Kezia Putri dengan NIM 2210423339. Di sini saya akan memberikan contoh untuk operasi pangkat, akar, dan juga logaritma. Nah, untuk pangkatnya itu kita bisa langsung aja eh, ketik angkanya 35 pangkat 2, lalu klik Ctrl juga Enter untuk melihat hasilnya. Hasilnya dapat dilihat di bagian bawah sini, di bagian konsol. Kemudian contoh kedua itu 70 pangkat 2. Ctrl Enter. Kemudian untuk akar itu kita menggunakan rumus SQRT, buka kurung, klik saja langsung, ketik saja berapa angkanya. Misalnya ini saya menggunakan 9216. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Nah, ini didapatkan hasil bahwa akar dari 9216 itu adalah 96. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua itu kembali kita ketik SQRT. Ini tanpa spasi, jadi kita langsung saja klik buka kurungnya. Kemudian ini angka selanjutnya itu adalah 529, Ctrl Enter. Nah, ini adalah hasilnya yaitu 23. Kemudian untuk logaritma, itu kita langsung saja ketik log, lalu pilih yang paling atas, kemudian langsung ada eh, tanda kurungnya. Kita isi saja, misalnya angka 78. Ctrl Enter. Nah, ini adalah hasil dari log 78, yaitu 4,356 sekian. Selanjutnya, contoh yang kedua itu
lakukan cara yang sama, 190. Nah, sudah didapatkan 5,247,024. Nah, baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memasukkan data pada RStudio. Nah, pada bagian RStudio, nah di bagian RStrip-nya itu dapat kita tuliskan data yang akan kita masukkan. Nah, di atas ini sudah ada beberapa yang saya masukkan, yaitu contohnya nilai hematokrit dengan beberapa komponen nilai yang sudah data yang sudah ada, yaitu 45, 48, 57, dan sebagainya macamnya. Nah, dalam memasukkan data tersebut, eh, kita harus menggunakan huruf kecil semua dan tanpa adanya spasi, di mana spasi tersebut dapat kita ubah dengan tanda underscore. Contohnya di sini, lingkar perut, lingkar underscore perut. Nah, di sini kita ketikkan tanda kurang dari, lalu strip, lalu C. Nah, C di sini merupakan komplement. Nah, di dalamnya itu ada data-data yang akan kita masukkan. Nah, contoh lainnya yaitu dapat kita tulis di sini ada volume, volume underscore ekspirasi, volume, volume underscore maksimum. Nah, di sini kita dapat klik tanda kurang dari, lalu strip, dan C kecil. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkan data yang ingin kita masukkan. Di sini contohnya ada 8, jadi 80, selanjutnya ada 40, dan data-data lainnya. Sini. Nah, setelah dimasukkan semua datanya, itu cukup kita klik eh, bagian run di sini, atau cukup kita klik Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat pada bagian konsol itu data-data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini juga di environment itu dapat kita lihat juga data yang sudah kita masukkan. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok saya. Selanjutnya itu kita akan mencari atau mengurutkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya itu kita ketik sort, SORT dalam kurung. Kita masukkan datanya. Yang pertama nilai hematokrit. Lalu kita klikkan, atau bisa juga Ctrl Enter. Nanti hasilnya kita lihat di bawah ini. Kita lakukan pada semua data.
itu kita akan mencari data terkecil atau nilai minimum dari setiap data. Saya kita ketik min, lalu buka kurung, kita masukin datanya, kita klik run lagi. Kita lakukan pada semua data. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi dari setiap data. Setelah itu kita ketik max, buka kurung, kita masukin lagi datanya. Kita lakukan pada semua data. Oke, baik. Mungkin sekian saja penyampaian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, saya Delia Safianti dengan NIM 2210 42 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi setelah kita memasukkan data-data, 5 data, selanjutnya kita mencari rata-rata dari data yang udah kita masukkan. Misalnya kita mencari rata-rata dari nilai hematokrit. Jadi kita ketik min, buka kurung, nilai hematokrit. Kita setter enter. Ini merupakan nilai rata-rata dari nilai hematokrit. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Itu dengan mengklik SD, kurung, hematokrit. Setter enter. Berikut adalah standar deviasi dari nilai hematokrit. Selanjutnya kita mencari sumari dari nilai hematokrit. Kita ketik sumari nilai hematokrit. Lalu kita ketik setter enter. Berikut adalah minimal dari nilai hematokrit. Ini kuarter satunya, ini mediannya, dan ini nilai rata-ratanya, dan ini kuarter 3, dan ini maksimal ya. Selanjutnya kita akan mengubah data-data yang kita punya menjadi lebih ringkas gitu. Misalnya nilai hematokrit
menjadi A, yaitu A nilai market rate. Lalu saya tekan enter. Nah, ini data A ini merupakan nilai dari hematokrit. Lalu kita ubah untuk kadar hemoglobin, yaitu sama rumusnya di kadar hemoglobin. Lalu saya tekan enter. Ini nilai B sama dengan kadar hemoglobin. Selanjutnya kita ubah yang C untuk inspirasi maksimum. Inspirasi maksimum. Lalu saya tekan enter. Dan untuk lingkar perut kita ubah menjadi D. Lalu saya tekan enter. Untuk volume inspirasi maksimum kita ubah menjadi E. Berikut adalah data-data yang sudah kita ubah menjadi huruf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat tabel pada aplikasi RStudio, yaitu pertama kita ketik pada bagian kolom RScript, yaitu tabel kecil strip data dot rem, kemudian tanda kurung, kemudian kita masukkan variabel yang telah kita ganti menggunakan simbol huruf tadi, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Dan dapat dilihat pada bagian environment hasil dari tabelnya. Kemudian kita ketik lagi tabel. Kemudian kita klik Ctrl Enter dan dapat dilihat pada bagian konsol hasil dari tabel yang telah dari variabel yang kita buat tadi. Kemudian kita buat tabel dengan berdasarkan baris dan kolom, yaitu kita ketik tabel, kemudian kita ketik kurung siku, kemudian kita masukkan baris dan kolom yang kita inginkan. Contohnya baris 2, kolom 3. Kemudian kita klik Ctrl Enter dan dapat dilihat di sini bahwa hasil dari tabel baris 2 dan kolom 3 itu 3, dan dapat kita buktikan pada tabel tadi pada baris 2 dan kolom 3 itu 3. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat plot, yaitu dengan mengetik plot, kemudian tanda kurung, kemudian kita masukkan plot yang kita inginkan, variabel yang kita inginkan. Pada bagian plot ini hanya dapat menggunakan dua variabel karena itu menggunakan sumber X dan Y. Jadi contohnya kita masukkan variabel A dan variabel B. Kemudian kita klik Ctrl Enter dan dapat dilihat pada bagian kanan bawah plot yang hasil plot yang telah
kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat correlation, yaitu hubungan antara antar variabel, yaitu dengan cara kita ketik solve, kemudian tanda kurung, kemudian variabel yang kita ingin lihat correlation-nya, yaitu contohnya A dan B. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Dan dapat dilihat pada bagian konsol bahwa correlation antara variabel A, yaitu nilai hematokrit, dan variabel B, yaitu kadar hemoglobin, adalah 0,16, 18, 16, 5. Sekian dari saya. Terima kasih.